Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Mohon videonya diaktifkan, kemudian silent dulu ya, biar suara-suaranya nggak bias. Semoga dalam keadaan pandemi kalian tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, jaga imun tubuh, keluar gunakan protokol kesehatan. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Saya lihat semuanya sudah masuk. Bisa, kalau sinyalnya nggak kuat, bisa dimatikan layar videonya, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa silakan. Dapat diakhiri. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, kita dalam mapel marketing, di mana KD siklus hidup daur produk. Pelajaran yang kemarin kita masuk pada pengembangan produk. Kita sudah tahu tujuan pengembangan produk apa, pentingnya di mana, dan kapan kita harus menentukan pengembangan produk. Nah, mata pelajaran saat ini kita akan tahu kapan kita pengembangan produk, yaitu dengan menganalisis siklus daur hidup produk. Berikut saya akan menampilkan slide agar materi hari ini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran satu, dengan berdiskusi dan mencari informasi melalui model pembelajaran problem based learning. Kalian mampu mendeskripsikan siklus daur hidup produk dengan rasa ingin tahu dan kerjasama. Yang kedua, bisa menunjukkan siklus daur hidup produk dengan jujur dan tanggung jawab. Berikut gambar tentang produk life cycle. Siklus daur hidup produk bisa dilihat tampilan seperti di slide ini, di mana ada tahap orang mulai lahir, mulai tumbuh, dewasa, sampai di akhir tutup usia. Jadi produk pun sama seperti hidup manusia. Apa sih pengertian siklus daur hidup produk? Yakni tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, seperti halnya perjalanan hidup manusia. Tidak semua orang itu mengalami semua etapa. Mungkin masa perkenalan dia sudah tutup usia, masa pertumbuhan dia sudah bisa tutup usia. Tidak semua lini itu bisa dijalani. Perkenalan, peluncuran produk pada tahap ini bertujuan untuk menarik konsumen, di antaranya menjaga kualitas, disertai dengan pemasaran yang intensif. Produk masih disesuaikan dengan pasar. Pada kondisi ini dimungkinkan pengeluaran sebagai berikut, yaitu adanya penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, pengembangan pemasok. Produk perkenalan, kata kuncinya adalah launching product. Di tahap pertumbuhan, pada tahap ini desain produk telah mulai stabil, sudah diterima dan diminati konsumen. Peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Perlunya menambah kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada. Gunanya apa? Untuk melayani kebutuhan konsumen, menampung peningkatan permintaan produk, menaikkan jumlah penjualan. Ini pada intinya tahap pertumbuhan. Produk HP tidak ada hentinya, terus sekali dia muncul langsung booming. Bahkan dalam masa pandemi adanya tren sepeda, naik sepeda gunung, sepeda, orang sudah sibuk dengan naik sepeda dalam pandemi Covid. Kemudian tren tanaman bunga. Artinya tahap pertumbuhan di situ
produk-produk yang booming diterima di masyarakat. Tahap kedewasaan ditandai dengan penambahan jumlah permintaan sejalan dengan bertambahnya keuntungan. Sudah mulai ada pesaing, harus lebih efisien dalam hal biaya. Artinya dia sudah produksi skala besar, bisa mengurangi biaya sehingga harganya bisa bersaing, kompetitif. Biaya per unitnya rendah, diferensiasi produk-produk yang eksis terus. Dalam produk kedewasaan, produk ini identik kata kunci eksis. Selanjutnya tahap penurunan atau kemunduran. Pada tahap ini tidak ada lagi tambahan permintaan, bahkan cenderung berkurang dan beralih ke produk lain yang mempunyai fungsi lebih baik, baik dalam hal penampilan atau harga yang lebih menarik. Bisa dijabarkan sebagai berikut: keuntungan yang diperoleh sudah semakin berkurang, tidak mempunyai keunikan. Produk tidak dapat dijual dengan harga tinggi. Dalam masa kemunduran, produk ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi karena benefit atau value-nya sudah tidak begitu dirasakan. Kadang produk seperti itu, ataupun produksi harus dihentikan. Disinilah tahap penurunan atau kemunduran. Kata kunci dalam produk mengalami penurunan yaitu hilang atau berubah wujud, ya. Kita nanti dalam problem listening kita masuk pada Google Classroom yang sudah disiapkan Pak Dadi. Di sini ada tugas kelas, ada forum, di mana forum bisa chat sama kelompok diskusi yang sudah dibagi tadi 2 sampai 3 sesuai absensi. Kemudian tugas kelompok di sini sudah ada. Tugas kelas di sini ada modul, di mana tadi mungkin tidak memperhatikan keterangan Pak Dani atau karena adanya sinyal terganggu. Maka di modul ini materi-materi secara utuh. Kalau slide yang ditampilkan Pak Dani pun sudah dipaparkan dalam pertemuan 1. Cari di pertemuan 1. Kemudian studi kasus yang akan kita lakukan ada di studi kasus 1. Jika kalian klik di sini sudah ada video. Jadi bentuk LKPD-nya sudah saya permudah dalam Google Form. Kita amati video 1, video 2. Kemudian di sini ada LKPD untuk menjawab, sehingga tinggal kirim, tulis nama kelompok kalian. Untuk forum diskusi nanti di forum, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Saya beri waktu 20 menit. Setelah 20 menit kita akan kembali ke Google Meet. Kemudian silakan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang sudah dikerjakan. Terima kasih anak-anak, kita sudah bergabung lagi di Google Meet. Tadi sudah diskusi, chatnya bagus di Google Classroom, pendapat kalian juga banyak dan menarik. Selanjutnya mungkin dari hasil diskusi kasus tadi, mungkin ada yang mewakili untuk presentasi dari kelompok 1, diwakili Putri mungkin, ketua kelompoknya, silakan. 1. Menurut analisis kami, karena produk sudah tidak diminati, ditinggalkan konten dalam persaingan pada saat launching, di mana pesaing Indo dan Syahrini lebih mendominasi pasar. 2. Menurut analisis kami, karena mie selera rakyat belum booming sudah tenggelam, kemungkinan pada tahap perkembangan juga diterima konsumen. 3. Menurut analisis kami, mie rasa soto sampai sekarang masih eksis dan dijumpai. Penjualannya pun sudah hampir sama dengan Indomie, maka dalam tahap kedewasaan. 4. Jawaban 2. Mie sedap rasa soto akan mengalami
masa pertumbuhan dengan bertahan lama, karena produk leader Indomie masih mendominasi pangsa pasar, sehingga mie sedap butuh inovasi baru sebagai daya beda yang dibutuhkan konsumen, tidak hanya harga yang lebih murah. Oke, terima kasih Putri. Jadi tahapan produk tidak semuanya itu sejalan dengan perencanaan. Tidak juga semuanya mengalami pertumbuhan dan sampai pada perkembangan. Ya, bagus. Baiklah, Pak Dhani akan menggarisbawahi untuk menyimpulkan semuanya dengan mudah. Jadi masa perkenalan itu kata kuncinya tadi launching ya. Apapun produk itu kalau launching berarti dalam tahap perkenalan. Biar mudah. Sedangkan pada tahap pertumbuhan dengan kata kunci aja booming. Artinya itu sudah menjadi diterima di masyarakat dan menjadi sedikit euforia. Kemudian dalam tahap kedewasaan berarti eksis kata kuncinya. Produk itu selalu ada dan masih ada dan terus bertahan. Kemudian masa penurunan kata kuncinya hilang atau pergi atau berganti. Di mana produk itu sudah tidak kita jumpai, mungkin akan timbul produk-produk baru dengan positioning atau daya beda baru. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah. Doa silakan. Dapat diakhiri. Untuk selanjutnya jangan lupa ada link form nanti saya bagikan untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Kemudian paling akhir pengerjaan jam 3 sore saya tunggu. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.